Terima kasih, Puan Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, sebelum itu kita akan, saya start sharing screen dulu ya. Sekejap. Oke, sebelum itu saya ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih kepada jemputan ya, jemputan dari pihak Inovasi UKM, dan kemudian tadi ada ucapan pembukaan dari Timbal Pengarah ya, Timbal Pengarah Universitas UKM. So, terima kasih banyak telah menjemput saya sebagai wakil dari Durio untuk menjelaskan ya, bercerita tentang bagaimana perjalanan Durio selama ini. Dari semenjak dia berdiri 2021 sampai kan mungkin nanti saya tarik mundur ke belakang sedikit dari sejarah dari sebelum kenapa Durio itu ditubuhkan. Oke, saya coba sharing screen dulu sekarang. Oke. Dan kemudian selagi saya menunggu untuk sharing screen, mungkin format kita santai sedikit ya, supaya apa tuh, supaya tak terlalu tegang dan juga supaya lebih lancar dari segi saya punya pembawaan, apa nih, tutur bicara dan juga masa sesi tanya jawab nanti supaya dia lebih open lah, two way communication. Oke, ini saya present. Sekejap ya. Oke, sebelum itu kalau saya boleh tahu sekarang yang datang nih, eh, semua pensyarah ke, penyelidik ke, ataupun ada mahasiswa-mahasiswi di sini? Kecampur semua. Ada semua di sini. Campur. Ada pensyarah merangkap penyelidik lah. Oke, Okey. Lepas tu baik, ada baik. bahagian pentadbiran juga. Oke, so selamat datang semua. Terima kasih kepada tadi pensyarah, penyelidik, pentadbiran, dan kemudian kalau ada mahasiswa-mahasiswi pun sangat, sebenarnya sangat, saya sini sangat, insya Allah berguna lah untuk kalau ada idea kan, apalagi inovasi. Kan tadi saya tengok intro video tadi, sangat menarik. Saya baru pertama kali tengok. Kalau di UKM, sebenarnya dia punya, apa tadi? Saya nak sebut apa? Lembaga, bukan lembaga ya. Dia punya apa tuh? Inovasi tadi lah. Dia punya inovasi teknologi tadi, dia sangat kuat lah. Ada produk-produk yang telah dihasilkan, dan termasuk ada copyright tadi. Itu sangat menarik, sebab salah satu sesi saya nanti ada tentang pasal copyright lah. Mungkin nanti kita sentuh bagian itu. Oke, tapi saya tak habis lagi nak sharing ni. Tak tekan lagi. Oke. Present full screen ya. Oke, ini boleh nampak ya? Jelas. Nanti kalau ada yang tak jelas dari saya punya perkataan, mungkin boleh ditanyakan ya. Sebab seperti yang dikenalkan oleh Puan Adwa tadi, ya itu ada tulisan apa tuh? Oke, now. Saya berasal dari Indonesia, Palembang ya, lebih tepatnya, dan kemudian sedikit backgroundnya saya cerita balik. Saya masuk ke UUM itu pada tahun 2002, dan kemudian lulus di UUM di Sintok Kedah ya. Dan kemudian dari situ sampai sekarang saya bekerja di Malaysia lah, bertukar-tukar company, sampai akhirnya saya semenjak 2019 saya join company sebelumnya, sebelum Durio, yaitu Digital Durian, yang mana founder dia sama. Itu nanti saya cerita kenapa kita berubah dari company yang lama ke company yang baru. Oke, ini nama tadi saya dah perkenalan ya, insya Allah dah jelas. Saya punya apa tuh, latar belakang, dan kemudian mengenai latar belakang saya multimedia kan, jadi memang sesuai saya kenapa saya masuk ke studio animasi yang sebelum ini, sebab multimedia pun dulu memang topik yang paling hangat adalah bagaimana membuat cerita animasi dalam bentuk 3D. Itu yang paling, inilah yang paling menarik lah, proyek-proyek untuk student pada masa itu ya. Kalau pada masa sekarang saya tak pasti. Untuk belajar multimedia itu apa proyek yang paling latest lah, kemungkinan besar mungkin AI ya. Oke, kejap. Ya, saya punya screen ini dia agak terganggu. Asal usul dulu ya. Oke, asal usul dulu ya. Sebelum itu mungkin saya kena bercerita dulu ya. Bercerita dulu mengenai titik permulaan ya. Titik permulaan sebelum sampai ke Durio, itu sebenarnya kita adalah dari sisi founder ya. Mungkin tuan-puan semua udah kenal dengan Sinan Ismail, ya, founder Durio Plus. Dan Sinan Ismail ini adalah founder yang sama
dan CEO di Digital Durian. Mungkin semua dah tahu apa itu Digital Durian, syarikat animasi yang menghasilkan salah satu kartun Islamik terbaik alhamdulillah salah satu yang terbaik di dunia yang pernah ada. Ya, kenapa screen saya bergerak? Ada yang tahu tak apa nama IP tersebut, kartun tadi? Tapi tak boleh tulis sebab tak boleh jawab ya. Mungkin kalau boleh tulis, mungkin di chat. Ya, tapi saya yakin semua tahu yaitu Omar dan Hana. So, Omar Hana ini memang dihasilkan oleh Digital Durian. So, ceritanya seperti ini. Oke, Omar Hana ini sebenarnya memang sangat berjaya Alhamdulillah dia sangat berjaya dan diminati bukan hanya di Malaysia, tapi dia sampai ke tahap global. So, dia dah masuk Omar Hana ini sendiri dah masuk ke US United States, masuk ke United Kingdom dan juga hampir ke semua Middle East, ke Timur Tengah. Itu memang famous lah di sana. Apalagi yang paling famous sebenarnya di UK, United Kingdom. Sebab kalau kita berjumpa dengan orang-orang Muslim yang di United Kingdom yang kebetulan datang ke Malaysia. Sebab contoh beberapa bulan lepas kita ada event di Malaysia sebagai host untuk summit mengenai produk-produk Muslim satu dunia. Nah, mereka memang cerita tentang Omar Hana. So anak-anak mereka memang selalu menunggu tontonan yang baru, channel yang baru, artinya episode yang baru dari Omar Hana. Oke, cuman kenapa Kenapa pada akhirnya kita berubah, pivot berubah. Kenapa harus mendirikan syarikat baru dan juga kenapa Omar Hana yang dah berjaya tadi, yang berjaya dari sisi YouTube sebab dari YouTube, kalau saya nak sebut data dia adalah dari semua channel YouTube Omar Hana, sebab kita ada channel untuk bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Urdu, itu in total subscriber dia sudah 17 juta. 17 juta subscriber di YouTube lah. Itu termasuk suatu numbers yang sangat besar untuk suatu channel kanak-kanak Dan kemudian dari segi viewership dia sudah 11 billion. So banyak sangat tuh kosong 11 billion kan di belakang tuh. So sebenarnya dari sisi pencapaian YouTube sudah sangat berjaya lah, alhamdulillah sangat berjaya. Tapi lah macam soalan saya tadi, kenapa perlu syarikat baru? Kenapa perlu merubah model perniagaan? Nah, ini yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, sekejap, tapi saya tak boleh tukar slide-nya. Dia tak boleh bergerak sekejap ya. Ya, slide-nya tidak bergerak. Dia tak bergerak sekejap. Mungkin saya stop sharing lagi. Ya, mungkin boleh reshare semula. Oke. Tadi ada di sini. Saya ulang balik Tadi mungkin dia terlombat. Oke, saya matikan dulu. Saya punya Canva ini terlombat tadi. Tapi kalau dari sisi suara jelas suara saya. Dia tak Ya, jelas, jelas. Jelas-jelas. dia tak pecah. Oke. Share. Oh, salah. Sorry, saya salah browser sekejap. Bukan browser yang ini. Browser satu lagi. Oke. Google Chrome. Tadi kita udah sampai asal-usul sudah Oke, nah ini kita isu di model perniagaan asal. So, sebab ini topik yang hangat juga nih. Kenapa dah berjaya di YouTube kena bertukar bisnis model kan? Nah, so poin-poin dia seperti ini. Sampai kenapa akhirnya founder perlu merubah syarikat baru. Isi dia adalah ya. Oke, inilah item-item dia. Aduh, dia bergerak lagi. Saya punya screen selalu bergerak. Oke, so yang paling utama adalah ini polisi YouTube.
Saya singkat YouTube jadi YTV, sebab kita menumpang di sistem orang lain, di platform orang lain, which is kita menggunakan YouTube. So polisi dia boleh berubah. So, sebab kita bergantung dengan platform orang lain, so kita kena terimalah sebab kita hanya menyewa kan situ, kita hanya macam menempati ruang yang diberikan. So kita kena mengikut polisi yang mereka buat, yang syarikat itu buat. So dalam hal ini adalah YouTube lah. So banyak polisi-polisi yang tiba-tiba boleh berubah. So kita tak tahu contoh item-item yang di bawah tuh, yang nombor 2, 3, 4, terutama nombor 2 itu adalah hasil daripada perubahan polisi YouTube. Oke, so kita sekarang pergi ke item nombor 2. So inilah salah satu polisi yang berubah yang mana boleh mengurangkan digital durian punya revenue. Oke, sebab yang seperti yang kita tahu kalau YouTube, so automatically based on revenue iklan. Iklan yang keluar di YouTube lah. So kalau sekarang kan YouTube ada YouTube Premium so untuk buang iklan, tapi kebanyakan orang, so dia kebanyakan user so masih menggunakan YouTube yang free. So automatically ada keluar iklan. Oke, dan kemudian pada tahun 2019 keluarlah polisi baru. Polisi dia sebenarnya baik polisi ini. Dia tentang Children's Online Privacy Protection Act. Dia sangat bagus sebenarnya untuk anak-anak. Tujuan dari polisi ini adalah untuk melindungi data kanak-kanak. Sebab kenapa? Sebab contoh, sebelum ni semua channel kanak-kanak di YouTube sebelum tahun 2019 semua boleh komen. Di bawah tu contoh, walaupun di video kartun, di bawah tu boleh ada ruang untuk komen lah. So semua boleh komen, semua boleh reply. So macam kalau channel YouTube pun yang untuk channel bukan kanak-kanak sekarang masih terbuka lah dia punya section untuk komen. Nah, untuk kanak-kanak dia tak boleh. Sebab kenapa? Sebab yang menonton kartun otomatik kanak-kanak. So kalau ruang komen itu terbuka, so kanak-kanak yang sedang menonton itu pun yang mungkin login menggunakan account Google ibu bapa dia pun boleh komen. Entah apa yang dituliskan, boleh komen. Nah itu boleh mendedahkan sebenarnya, mendedahkan dia punya maklumat tadi sebab account dia keluar, nama account dia. Oke, itu satu. Dan kemudian yang kedua, hasil daripada COPPA ini tadi, Children Online Privacy Protection Act ini tadi, adalah semua ini content creator di YouTube yang channel dia adalah untuk made for kids untuk anak-anak, dia tak boleh ada iklan. Sebab kenapa? Sebab automatically iklan, sebab kalau kita nampak iklan YouTube tu pandai, dia ada algoritma. Dia tahu apa yang budak-budak tu buat, apa yang user buat, bukan budak, apa yang user buat. Contoh dia buat carian di Google, dia buat carian tentang bercuti, cuti ke Langkawi contohnya, dia cari. So tiba-tiba keluar dalam iklan tu hotel di Langkawi. So macam mana dia boleh tahu? Nah itulah kenapa iklan dilarang untuk channel kanak-kanak. Sebab maknanya si pembekal iklan tadi, advertiser tadi, dia membaca data yang diberikan oleh kanak-kanak. Sebab dia tengah browsing nih, dia menggunakan handphone bapak dia kan ataupun ibu bapa dia browsing, entah dia browsing ke website untuk mainan kanak-kanak, ke apa-apa mainan kanak-kanak ataupun tentang sesuatu yang lain, tuh iklan tuh boleh keluar. So dia membaca tuh. Nah itu yang tak boleh sebab dah membuka privasi kanak-kanak tadi. Itu yang nomor 2 tadi ya. Dan kemudian yang ketiga ini penting juga nih, sebab kita buta data. Kenapa kita buta data? Sebab kita menumpang di YouTube kan. So automatically data tuh dimiliki oleh YouTube, oleh pihak YouTube. Memang kita nampak, dari negara ini viewership dia 10 juta contoh. Dari negara Malaysia, Indonesia ada 8 juta contoh. Tapi sebenarnya kita setakat sampai itu saja data dia. Kita tak boleh go deep tak boleh menggali data lebih dalam lagi. Dia tak boleh. Contoh, kita tak boleh tahu sebenarnya yang paling penting contoh email, saya ambil email lah. Ibu bapa mana yang boleh kita kontak balik. Nah, itu tak ada. Untuk YouTube tak ada. Dia tak sampai ke tahap detail seperti itulah. Dan kemudian automatically dengan buta data tadi, so kita tak boleh berinovasi. Nah, ini sesuai dengan dengan inovasi UKM kan. So inovasi ini penting. Dan untuk berinovasi kita memerlukan data sebetulnya. Sebab dengan data yang ada, so kita tahu mana kita kena buat pembaharuan seperti ini. So kita boleh kontak parent ini. Parent ini nak apa contoh kan? Nak features baru. So kita boleh tahu. So dengan tak ada data tadi, so kita macam inovasi itu boleh dibuat, tapi dia lambat, lambat untuk
berinovasi. Sedangkan dalam dunia perniagaan, dunia bisnis, apalagi global, so kita kena berbuat cepat, kena react cepat. Sebab kalau tak cepat, kita kalah bersaing. Itu salah satu yang kami pelajari lah di selama 4 tahun ke belakang nih. Oke, kalau saya terlalu cepat, boleh bagi tahu ya. Nah ini tadi kita balik. Itulah mengapa Durio Plus dibuat. So berdasarkan isu-isu 4 isu item tadi ya, 4 isu utama tadi yang di slide sebelum ini. So dari situ kami founding team Durio ya, akhirnya kita berbincang. So ini tak boleh pergi nih. Maknanya kalau kita masih menumpang dengan platform orang lain, so kita tak boleh berinovasi, revenue berkurang. So memang kena start fresh. Kita kena membuat suatu penyegaran lah. So cara yang paling mudah untuk melakukan sesuatu yang baru, automatically kita kena buat syarikat baru dulu. Kita start fresh. Kita tak nak menggunakan brand yang lama lah. Sebab brand lama ni dia memang dah tertanam, dia company yang berlandaskan YouTube. So memang kita kena buat baru supaya fresh. Oke. Dan kemudian automatically lepas itu baru sebenarnya dari sisi sejarah kami, lepas buat syarikat baru Durio yang dimana ditubuhkan pada Ogos ya, pada kalau tak salah 21 Ogos 2021, lepas berdiri baru sebenarnya kami pikir produk apa yang akan kami buat. So pada mula-mula berdiri itu sebenarnya belum ada lagi tentang Durio Plus streaming app, belum ada lagi. Tapi kami masih ingin meneruskan membuat suatu IP ya, suatu kartun yang tetap Islamik. So itu sebenarnya tujuan utama dia, masih membuat kartun terlebih dahulu. Cuman nanti kartun nih kita sasarkan di tempat yang lain, bukan berdasarkan itu. Oke, dan kemudian saya lupa ada slide lagi. Oke. Dan kemudian 2021 Ogos tadi dia berdiri. Kemudian baru kita banyak, pada masa itu memang bulan Ogos sampai bulan September itu kita banyak research. Walaupun belum ada AI zaman itu, so masih manual research. Yang mana manual research ini menurut saya sebagai orang teknologi, dia jauh lebih baik sebenarnya. Sebab kenapa? Sebab kita boleh go deeper. Kita banyak baca artikel, banyak baca mendengar YouTube pembicaraan, YouTube events. Dari situ kita nampak, oh sebenarnya zaman sekarang pada masa itu 2021 ya, yang paling sesuai adalah untuk suatu creators membuat satu platform sendiri. Kenapa membuat satu platform sendiri? Sebab kita boleh membuat model perniagaan langganan berdasarkan subscribers ya, langganan. So berdasarkan data research yang kami dapat dengan berbincang dengan pakar-pakar di luar sana. So kalau kita menggunakan subscriber itu sebagai matrix, so insya Allah dia punya revenue itu boleh lebih baik. Kenapa boleh lebih baik? Sebab satu engine platform streaming platform tadi dengan satu engine yang sama, subscriber tuh dia boleh masuk sendiri. So dan sebab dia digital, so kita tak perlu menampung, contoh kalau tadi digital punya produk kan. Kalau kita punya physical punya produk, so kita perlu ada gudang lagi, perlu untuk pengiriman barang. So engine itu boleh berjalan dengan sendirinya lah insya Allah kalau berdasarkan subscribers. Dan data pada saat itu juga menunjukkan tahun 2021 ya, semuanya Netflix dah berjaya, dan kemudian pada saat itu Disney Plus dia baru 2 tahun, sebab Disney Plus itu dia berdiri tahun 2019. Pada saat itu dia memang meroket lah. Itu juga yang menjadi salah satu inspirasi kami, dan terutama YouTube. Nah, sebab kenapa YouTube ini menjadi salah satu inspirasi kami juga, sebab memang dulu kami bermain di situlah, so udah tahu bahwa video nih, konten ya, digital konten ini memang boleh memberikan impact yang besar bagi penonton dia. Dan dikarenakan Durio Plus, bukan Durio, maksud company sebelumnya, Digital Durian, memang sudah terbiasa dengan menghasilkan konten yang untuk anak-anak. So kita tahu, so kita mampu membuat konten yang menarik. Dan untuk visi misi memang Durio Plus ini memang dibuat khas untuk kanak-kanak muslim. Dari semua produk kami, baik untuk dari sisi kartun dan kemudian Durio Plus itu sendiri. Kalau
Kalau nak tahu, so kita punya tagline Durio itu adalah kalau dah install Durio Plus lah, dia keluar tuh di kita punya splash screen ya, kalau dah install aplikasi Durio Plus, di splash screen yang masih kita baru buka, dia nampaklah tulisan tuh, yaitu dia iman, akhlak, ilmu. So itu salah satu kita punya tagline. Nah, sebab kenapa? Sebab insya Allah dengan iman yang kuat tadi, ya, dengan dan akhlak yang baik dan dengan ilmu, so insya Allah kita boleh menjadi umat yang baik lah. Dan Durio berusaha untuk menjaga hal tersebut, menjaga 3 item tadi lah. Sebab kenapa? Sebab dari sisi sekarang, apalagi dah tahun 2025 nih, macam-macam konten di luar sana. Apalagi sekarang ada platform baru. Dulu tak ada TikTok, sekarang ada TikTok. TikTok ini memang, saya ada install TikTok, tapi memang dia punya algoritma itu lagi kuat lah dibanding YouTube. Dengan dia punya short, punya apa tuh, durasi pendek video. So kalau istilah sekarang tuh apa nih, brain rot ya. Itulah kenapa kita perlu melawan lah, bukan melawan, nanti kita memberikan suatu alternatif yang baik untuk masa depan kanak-kanak Muslim. Itu yang menjadikan Durio begitu bersemangat. Kita kena buat satu produk sendiri, kena buat aplikasi sendiri. Tak boleh bergantung dengan orang lain. Kalau kita bergantung orang lain, jadi macam tadi, macam 4 item tadi yang pertama, isu-isu tadi, berbangkit baliklah nanti. Oke. Oke, sekarang kita sudah sampai ke teknologi dan pembinaan platform. So, seperti yang kita ketahui, dulu kan sebelumnya adalah studio animasi. Dia menghasilkan konten 3D animasi, lebih ke 3D. So, kita punya kebiasaan budaya kerja itu lebih ke bagaimana cara untuk membuat pipeline, membuat animasi dari end to end, dari awal, dari script sampai production, sampai ke post production. So, untuk bertukar menjadi suatu startup teknologi itu sebenarnya agak susah lah, budaya itu lain. Tapi alhamdulillah kita banyak belajar, dan kenapa memang kami kena berubah? Syarikat Durio nih, dia bukan syarikat animasi. Kami menamakan diri kami adalah startup teknologi. Sebab mindset ini kena berubah. Kalau kita masih Durio studio animasi, so mindset itu masih adalah menghasilkan konten saja. Sedangkan dari sisi produk, kami sudah berazam untuk menghasilkan suatu aplikasi sendiri. Dan streaming platform automatically kalau sudah berbicara mengenai streaming platform, automatically dia adalah suatu aplikasi yang besar. Kenapa besar? Sebab streaming platform dia bukan hanya di handphone. Dia boleh tonton di handphone itu termasuk mobile phone, termasuk tab, iPad, website, TV pun macam-macam jenis kan. Nanti saya masuk ke bagian cabaran, itulah nanti cabaran dia. Oke. So, automatically kami kena bertukar mindset kepada suatu startup teknologi. Nah, mungkin saya nak jelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan startup ya. So, startupnya dia lain dengan syarikat biasa lain. So, apa yang dimaksud dengan startup adalah suatu syarikat yang mana dia mempunyai potensi pertumbuhan yang cepat ataupun tinggi. Dia kena ada unsur pertumbuhan tadi. Dan kemudian dia menggunakan teknologi, itu salah satu ciri startupnya, dia menggunakan teknologi untuk menghasilkan suatu produk yang menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu ciri startup lah. Dia kena bertumbuh dengan cepat, dan kemudian dia menggunakan teknologi, dan dia menghasilkan suatu produk yang menyelesaikan suatu masalah users. Oke, itu yang dimaksud dengan startup. Coba, poin ini penting. Coba, kalau kita bicara dengan orang awam, dia terkadang tidak mampu membedakan antara startup dengan syarikat. Terus terkadang, contoh, dia membuat syarikat baru. Tapi dia menamakan diri startup. Sedangkan produk yang dihasilkan itu bukan suatu produk inovasi, bukan suatu produk yang memang diazamkan untuk, diplanningkan untuk pertumbuhan yang cepat, growth yang cepat. So, itu bukan startup, itu hanya syarikat biasalah. Oke. Dan kemudian saya sambil tengok note saya supaya tak lari sangat cerita. Sebab kadang kalau tak tengok note dia cerita dia jadi kemana-mana lah. Oke.
Oke, dan kemudian seperti yang saya sebut tadi ya, para pesaing Durio Plus tuh sangat ramailah pada tahun 2021. Yang mana para pesaing tadi, ya, kompetitor tadi, itu adalah inspirasi kami juga sebenarnya. Dia ada YouTube, ada Durio Plus, ada Durio Plus, ada YouTube, ada Disney Plus, ada Netflix, dan ada masa itu ada apa lagi saya tak ingat. So tapi kami tahu itu susah untuk bersaing. So itulah kenapa memang dari azam kami dari mula adalah kami masuk ke pasaran untuk kanak-kanak Muslim. So dari situ pun udah nampak beza dia. So, macam yang tadi, yang 3 streaming platform besar yang saya sebut tadi, dia sasaran dia adalah global. Dia tak menyasarkan mengikut suatu community yang khas ya, dia tak. So dari situ tontonan dia pun sangat beragam. Nah, itulah kenapa dulu boleh masuk, boleh bersaing sebab kita memang niche unik. Kita mensasarkan pelanggan yang unik dan insya Allah dari situ kita nampak. So, dari sisi matrix ya, semasa kita membangunkan Duro Plus nih, ada yang disebut sebagai total addressable market, disingkat sebagai TAM. So, jumlah keluarga muslim di dunia pada masa itu ya, tahun 2021 lebih kurang ada 300 juta keluarga muslim. Ini keluarga bukan jumlah penduduk muslim ya, keluarga muslim. Yang mana kebiasaannya dalam satu keluarga tuh dia memiliki anak 2 sampai 3. Itu data dia lah. So, dari situ, dari 300 juta nih, sudah nampak market tuh besar, peluang tuh besar. Walaupun mungkin sebagian besar dari data tadi 300 juta tadi mungkin tak tertarik dengan Duro Plus ataupun dari segi apa nih keuangan macam mana nak melanggan. Tapi dari situ nampak katakanlah kita mensasar target 1-5% sahaja dari 300 juta. Itu pun dah berapa dah? Betul tak? Artinya contoh 1% dari 300 juta maknanya berapa tuh? 3 juta, 3 juta pelanggan sebulan, tiap bulan bayar. So, itu pun sudah suatu perniagaan yang baik kan. Kemudian darab lagi dengan bayaran bulanan berapa tuh? Nah, itulah kenapa kami memang berniat untuk membangunkan suatu aplikasi yang baik untuk tontonan kanak-kanak muslim dan dengan sistem langganan. Sebab kalau berdasarkan iklan tadi kita dah tahu dah, iklan boleh macam YouTube tadi, tapi dia ada batasan di situ. Nah, kenapa kami bertukar model perniagaan menjadi based on subscription, berdasarkan langganan tadi lah, supaya metrik dia lebih luas dari sisi revenue lah, dari point of view revenue ya. Oke. Next punya slide-nya menarik nih. Ini penting. Sebab di salah satu item ya yang diberikan kepada saya yang perlu dibentangkan adalah mengenai apa nih investor ya, investor dari segi bagaimana menarik investor. Oke. So, sebelum sampai ke situ, ini masih tahun 2021 ya, timeline dia pasti panjang ya sampai ke sekarang. So, 2021 dan awal 2022 itulah zaman yang dimana Durio itu mendapatkan dia punya tapak lah, mendapatkan dia punya kaki. Salah satu adalah yang ini, Y Combinator. Oke, kita berbalik ke tadi bulan September ya, dan kemudian lebih kurang dalam bulan September, Oktober. So, kita ada peluang, kita nampak. Coba Y Combinator, mungkin saya jelaskan dulu apa itu Y Combinator. So, Y Combinator ini adalah suatu aggregator ya. Aggregator nih, apa istilah bahasa Melayu dia? Aggregator startup, yang mana tujuan dia adalah memberikan funding dan juga membimbing ya, membimbing suatu startup sehingga produk dia berjaya. Itu fungsi dari Y Combinator lah. Dan Y Combinator termasuk startup accelerator yang cukup besar di dunia lah. Dia ada beberapa lagi startup accelerator. Y Combinator salah satu termasuk yang besar. Mungkin kalau ada yang tahu ya, mungkin apa contoh startup yang berjaya di bawah Y Combinator? Tapi dia sebab tak boleh dua arah dia punya komunikasi. Tapi saya jawab terus. So, salah satu contoh yang berjaya yaitu Airbnb. Airbnb itu adalah alumni dari Y Combinator. Kita semua sudah tahu Airbnb banyak digunakan dan sangat dia punya solusi itu sangat membantu ya, memudahkan alternatif penginapan dibandingkan dengan hotel lah, itu contoh Airbnb. Dan kemudian ada Dropbox. Dropbox ini cloud storage. Udah ada Stripe. Stripe ini untuk apa nih?
payment gateway. Itu salah satu contoh dia. Oke. Kemudian alhamdulillah kami submit application untuk pendaftaran itu lebih kurang dalam bulan tak silap saya September 2021. So proses dia cukup panjang sebenarnya. Dari sisi Y Combinator itu sendiri ada proses pemilihan penyaringan dari online application, disaring dulu kan kita isi tuh. Kita punya pitching lah, ditulis lah, semua pitching ditulis, termasuk kita mengantar video. Pitching dia melalui video ya, kita record berapa menit, 5 menit kalau tak silap. Dan kemudian selalu setiap registration tuh, Y Combinator buka 2 kali ya dalam setahun, yaitu masa winter dan masa summer. Kita masuk yang ke sesi ujung tahun. Oke. Dia ribuan application yang masuk. So dari sana para mentor dari Y Combinator dia akan menyaring lah, dibaca semua, dibuka, disaring, startup mana dengan produk apa yang boleh diterima. Dan alhamdulillah Durio dapat balasan email. So tapi dia belum diterima lagi nih, sebab balasan email itu baru menyatakan kalau dijemput untuk interview. Nah, sebab masa itu masa COVID 2021, so interview itu online interview. So kalau zaman sebelum COVID, so kita kena pergi ke California lah, kita terus ke HQ Y Combinator sebab masa COVID, so kita pakai online saja. Tak silap saya 15 menit online interview dengan kita punya mentor terus. Dari situ macam kita interview untuk masuk kerja lah. Dia tanya kenapa buat ini, apa target, apa sasaran, dan bagaimana dari sisi revenue seperti apa nanti. So alhamdulillah lepas berapa minggu kami dapat balasan lagi. Durio diterima sebagai, kita anggap murid lah ya, sebagai murid ataupun anggota ataupun member kepada Y Combinator untuk sesi berikutnya. Sebenarnya apa yang menarik, kenapa kena masuk Y Combinator? Nah, sebenarnya jawaban dia bukan sebab funding. Sebab funding itu salah satu. Funding yang kita dapat untuk pada masa itu adalah $200,000 ya. Jadi kalau kita convert ke ringgit sebenarnya tak terlalu banyak ya untuk menjalankan suatu bisnis ya, menjalankan satu perniagaan. Untuk bertahan lama tak boleh $200,000. Darab 4 baru lebih kurang 1 juta lah. So dia hanya bertahan berapa bulan. Tapi yang paling penting sebetulnya dari Y Combinator ini adalah dalam slide nih, yaitu validasi global. Kenapa? Sebab automatically kalau Y Combinator approve, kita diterima masuk, so kita punya idea. Itu yang pentingnya, idea kita adalah at least validated by Y Combinator punya mentor tadi. Dia nampak idea kita bagus. Maknanya idea kita cukup bagus untuk diteruskan menjadi suatu produk. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah automatically connection ya, networking. Y Combinator ini dia punya alumni yang lain, banyak startup lain yang dah berdiri ya, yang sudah ada di sana. So kita boleh berhubung, boleh belajar. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah dari sisi badge dari Y Combinator itu sendiri. So mana kita boleh gunakan logo YC, logo YC dalam kita punya produk, kita punya website, ataupun masa contoh kita buat event, buat seminar, kita boleh letak logo YC ini. Dan masa kita nak approach nak mendekati, menghubungi investor lain, kita boleh bagi tahu, oh kami adalah member dari Y Combinator. So jadi kuat. Foundation untuk berbincang dengan investor jadi kuat. Sebab kenapa? Para investor pun, baik dia angel investor ataupun investor yang besar ya, dia dah tahu kalau suatu startup itu di bawah Y Combinator, insya Allah dia punya idea itu memang cukup baik untuk diinvest lah. Artinya dia tak ragu untuk memberikan investasi kepada syarikat ataupun startup tersebut. Itu dia punya kenapa kami join, kenapa kami akhirnya bergabung dengan Y Combinator. Kemudian, saya kena minum dulu, agak serak sedikit. Kemudian ada 3 pelajaran ya. So banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari Y Combinator banyak. Tapi mungkin saya akan sharing 3 saja. Yang di mana 3 ini cukup penting, sangat penting bahkan. Ini ada di next slide. Nah ini adalah salah satu 3 pengajaran yang kami ambil ya, dan selalu kena diingat di semua alumni Y Combinator, yaitu
Yang pertama adalah make something that people want. So artinya dalam membuat satu produk membuat satu inovasi produk, membuat produk yang baru, kita kena buat sesuatu yang betul-betul orang nak. Dia bukan shock sendiri. Kadang-kadang, apalagi contoh masa saya muda dulu kan, ada idea nak buat suatu produk. Buat terus tanpa memikirkan sebenarnya ada tak orang nak pakai produk tu. Nah itu. So kita kena buat produk yang mana ada real user yang akan menggunakan produk tersebut. Sebab kalau kita buat shop sendiri, dah cantik nih kita buat. Dah buat contoh, apalagi sekarang zaman apa nih? Web coding kan. Contohlah, kita balik ke zaman dulu lah sebelum ada AI ya, supaya terasa dia punya susah tu. Okey. Katakanlah ini suatu mahasiswa lulusan mahasiswa, dia sudah lulus dan kemudian dia terfikir untuk membuat satu produk dan dia buat terus coding dia punya buat programming, dia buat terus dari kosong sampailah produk itu canggih. Contohlah produk itu dirilis di website lah, di web contoh. Dia buat dari kosong sampai produk itu boleh berinteraksi dengan user. Kemudian dia publish, dia launch lah, go live produk tersebut. Tapi tak ada orang pakai. So di situ nampak tak? So katalah dia buat dalam 3 bulan produk itu. Dan kemudian tak ada orang pakai. Kenapa tak ada orang pakai? Sebab apa yang dibuat tadi, dia tak melakukan suatu tahapan yang dimana validation tadi. Dia tak membuat validasi terlebih dahulu. So validation artinya itu termasuk di bagian item nomor 1, yaitu make something yang people want. Oke, dan kemudian tadi kan saya cerita kan, so mahasiswa tadi dia buat dari kosong sampai canggih dia punya aplikasi lah, dia punya website tadi. Nah, itu pun suatu kesalahan untuk suatu startup Sebab kenapa? Kita pergi ke item nomor 2. YC kemudian mengajarkan, kita kena buat sesuatu yang tak perlu scale up auto terlebih dahulu, tak perlu besar terlebih dahulu. Do things that don't scale. Sebab kenapa? Sebab belum tentu idea tadi diterima. Takut kita membuang masa di situ. Kita buat canggih, buat lama, dan invest masa lama, dan kemudian automatically kalau dia ikut harian kita buat 3 bulan. So itu bukan saja kita punya tenaga yang keluar, tapi automatically ada biaya yang masuk lah, ada financial yang kena keluar di situ. Kan? So dari situ pun, sedangkan produk tak dipakai. So dari sini kita dah rugi masa, rugi tenaga, dan juga termasuk kerugian dari segi finansial. So yang paling tepat yang diajarkan oleh Y Combinator adalah do things that don't scale. Artinya kita membuat minimum viable product terlebih dahulu. Kita kena release fast. Seperti yang saya sebut di intro tadi kan, di bisnis zaman sekarang kita kena release cepat. Kalau tak, kita tertinggal lah. Nah, tapi dari sisi ini, maksud dari release cepatnya adalah jangan menunggu sampai produk itu siap perfect, siap sempurna, baru kita release. Nah, itu udah terlambat dah. Kenapa udah terlambat? Gak mungkin kompetitor masuk terlebih dahulu, ataupun yang kita buat tadi, sebab nak menunggu, takut, ini tak canggih ini color dia kurang nih, button dia kurang curve, contoh kan, ataupun apa kan, nak perfect, sangat-sangat perfect, contoh. Dia punya folder nak sangat perfect dulu baru launching. Memang udah terlambat. So, terlambat kompetitor boleh masuk, dan satu lagi, belum tentu features yang dibuat oleh founder tadi ataupun programmer tadi itu adalah features yang user kehendaki. Belum tentu. Sebab kenapa? Sebab tadi dia masih shock sendiri tadi. Balik ke item nomor 1 tadi. Dia tak tanya ke user. Nah, ada features apa? Dia tak tanya. Dia terus buat je. Nah, itu bahaya dia di situ. So, itu yang kenapa kita kena release dengan cepat, tapi kita buat MVP, minimum viable product. Contoh, saya ambil contoh sangat bagus ini adalah dari Airbnb lah zaman tu. Airbnb ini kalau tak saya awal di pertengahan ataupun awal 2010 mungkin ya. Dan cara dia buat MVP, dia cukup buat satu website simple, ada listing rumah simple je website dia dibanding dengan aplikasi yang canggih sekarang. Dan dia sebarkan satu single page website ini, dia sebarkan melalui email ke orang-orang yang dia kenal. Dia sebarkan macam itu je. Dan di situ nampak, ada tak traction? Ada tak orang yang tertarik untuk tekan butang, oh saya nak register, ada tak? Nah, dari situ nampak. Artinya
Kalau ada traction, ada apa nih traction itu bahasa Melayu dia? Ada ketertarikan ya, ketertarikan, ada traction, maknanya ide kita tadi disukai oleh orang. Ide apapun produk tuh, artinya ada orang yang tertarik. Nah itu penting. Nah, itu kenapa bahkan dengan Google Sheet pun kita dah mampu membuat suatu minimum value product. Dengan Google Sheet pun contoh, boleh kita buat di situ tanpa perlu sesuatu yang canggih ya. Oke, dan kemudian yang nomor 3 yang paling penting adalah selalu kita kena mendapatkan feedback dari real users ya. Nah ini talk to the user itu sangat penting. Sebab kenapa? Ini semua berkaitan nih. Sebab apa sebenarnya isu yang ada di masyarakat, yang ada di persekitaran kita. Nah itu. So dari situ kita boleh buat suatu solusi, betul tak? Solusi itu tadi kita terjemahkan sebagai suatu produk yang memecahkan isu sebenar yang terjadi di lingkungan tersebut. Ah, itu. Dan kemudian contoh, walaupun kita siap nih, MVP kita dah ada, dan pengguna kita memang dah mulai masuk 10, 20 real pengguna ini, real user ya, dah masuk dan kemudian mereka sanggup bayar ya, sanggup bayar. Ini penting ya, sanggup bayar ini penting. Sebab automatically kalau kita nak bercakap tentang startup, automatically startup tuh pasti kena ada revenue. Dia bukan NGO lah. Kalau NGO automatically dia bukan startup. So, orang tuh sanggup bayar tak untuk mendapatkan solusi dari produk tersebut. Nah, contoh MVP dah berjaya dan kemudian versi pertama dari suatu produk dah keluar. Oke, talk the user nih, dia tak boleh stop. Kita kena bertanya lagi pada user. Apa yang kurangnya? Apa features lagi yang boleh tambahnya? Ataupun kita buat community, baik melalui WhatsApp ataupun Facebook. Dari situ kita nampak, oh sebenarnya user nak suatu features ini. Ataupun dari sisi Durio yang real adalah, oh banyak parent yang menghendaki cerita tentang kisah Nabi, contoh. Cerita tentang perjalanan keluar negara. Nah, dari situ kita nampak, oh sebenarnya konten-konten ini diminati oleh real user. Nah, itu baru kami masukkan. Baru cari. Oh, siapa yang boleh buat nih? Oh, di mana kami boleh license, saya boleh beli konten tersebut. Nah, di situ nampak talk to the users. So, penting kena berterusan. Sampai bila-bila dia tak ada stop. Dia tak boleh stop. Bahkan macam Netflix walaupun dah besar, dia pasti masih talk to the users. So, kalau kita nampak Netflix, dia banyak perubahan kan. Hampir tiap bulan dia pasti ada perubahan features yang baru. Dan kadang dia buat A/B test A/B testing. A/B test yang dia buat, feature baru yang dia buat itu sebenarnya hasil dari research. Termasuklah research research bahasa Melayu dia penyelidikan ya. Dari penyelidikan tersebut sebagian itu adalah dia memang talk to the user yang betul. Dia membuat focus group contoh. Nah, di sini kita nampak itu kenapa sangat penting untuk bercakap terus ya, itu bahasa Melayu, bercakap terus dengan kita punya pengguna. Oke, sekarang udah sampai mana nih? Saya ada masa berapa lama lagi? Belum ke sesi tanya jawab lagi nih. Oke, ini cabaran. Oke, cabarannya saya ada. Oke, tak ada. Oke, dari cabarannya dia banyak apalagi kita Durio dengan produk yang Durio Plus ini memang targetnya global. Nah, itu salah satu soalan lagi lah. Bukan soalan sebenarnya, pernyataan ya. Kenapa kami berani terus pergi global? Kenapa tak start Malaysia dulu? Nah, jawabannya sebenarnya sebab dari sisi sejarah kami sudah pernah ada kartun IP Omar Hana, dari situ kita nampak kalau produk yang dihasilkan oleh tim kami di Durio itu mampu untuk menembus pasaran global. So, dari pertama berdiri, aplikasi Durio Plus tuh dia pertama kali dilancarkan tahun 2022, bulan Februari Maret, kami terus masuk ke global. Kita tak sekat kita tak masuk Malaysia dulu, baru kemudian berapa bulan kemudian masuk ke Amerika, baru masuk ke UK, tak. Kami terus buka untuk semua. So artinya aplikasi itu boleh download di semerata dunia. Sebab kami dah ada sejarah yang mana kita tahu
pengguna Muslim di dunia ini memang haus, lapar. Dia lapar akan konten yang bermanfaat bagi anak-anak dia. Nah, itulah kenapa kami terus menembusi pasaran global. Tapi disitulah keluar cabaran-cabaran yang baru. Cabaran yang baru dia ada, saya boleh bagi-bagi menjadi dua cabaran dia, yaitu cabaran dari sisi technical dan cabaran dari sisi konten. So kita pergi ke technical dulu. So kalau kita bercakap tentang streaming platform, so automatically dengan sendirinya aplikasi tersebut kena tersedia di berbagai device, di berbagai peralatan. Ada mobile phone banyak jenis ya, ada iPhone, ada Android pun banyak jenis, ada Android yang canggih, ada Android yang biasa, kemudian ada tab, ada iPad, masuk pula ada TV. TV ini macam-macam, ada Android TV, ada TV brand lain, ada kalau di Amerika sana ada Roku, ada Fire TV, dan macam TV tadi. TV ada berbagai macam jenis, dan dengan sendirinya dia punya apa tuh spesifikasi ya, dia punya spesifikasi pun berlainan. Ada yang RAM dia tinggi, ada RAM dia rendah, ada storage tinggi, ada storage rendah. Jadi cabaran dia di situ dari sisi teknikal. So bagaimana kita membuat suatu aplikasi yang mampu jalan di berbagai macam devices tadi. Nah, itu salah satu cabaran yang terbesar lah. So artinya aplikasi tersebut kena ringan, kena menyesuaikan dengan peralatan yang digunakan oleh user. Oke, itu dari sisi aplikasi ya, dan kemudian dari sisi infrastruktur, disebabkan kita kena melayani ya, kena serve, memberikan services ke merata dunia, maknanya kita punya server tuh kena kuat lah, dan terutama dari sisi sebab kita streaming, so dia menggunakan bandwidth ya, so tapi dari sisi ini insya Allah dia boleh kita selesaikan. Sebab kenapa zaman sekarang sudah ada CDN ya. CDN itu adalah Content Delivery Network, dan automatically kalau kita menggunakan CDN, jadi hampir di merata negara ya, dia ada satu edge node dipanggil server kecil yang mana menyimpan dari tontonan yang sudah ditonton oleh orang lain. So kemudian contoh penonton B, dia nak menonton suatu kartun dari Durio Plus, dia tak perlu ke server asal, dia cukup ke server terdekat lah, dan dari situ pun harga lebih murah. Itu dari segi teknikal, infrastruktur insya Allah boleh diselesaikan, sebab zaman sekarang pun sudah semakin canggih. Contoh, kalau kita lihat AWS, kemudian ada Google Cloud Platform, di belakang tuh, services dia memang sudah menyediakan berbagai macam services yang dapat digunakan untuk support kita punya Steam platform. Nah, tinggal baca mana nanti, dan sebagai satu tugas saya sebagai kepala teknikal tadi adalah untuk melihat dari sisi costing dia, supaya tak terlalu spike, tak terlalu meninggi lah. Oke, itu dari sisi cabaran teknikal ya. Yang kemudian kita masuk ke cabaran dari sisi point of view konten. Nah, seperti yang kita tahu ya. Oh, tambahan lagi. Untuk teknikal ini penting juga nih. Untuk saya, bagi cerita dia adalah pengguna dari Durio Plus nih, sasaran dia adalah kanak-kanak. Coba tagline dia pun untuk Muslim children. So, kanak-kanak dia lebih kurang, saya ambil dari paling terkecil lah, dari 0 sampai 12. Itu target umur dia. Nah, jadi salah satu cabarannya adalah macam mana untuk membuat aplikasi tersebut mudah digunakan oleh kanak-kanak yang umur dia bervariasi tadi. Ya, dari kata 0 belum boleh pakai kan, karena dari 2 tahun lah. 2 tahun sampai 12 tahun. Macam mana cara dia menggunakan? Kalau 8 tahun udah tahu dah cara menggunakan remote di TV. Menggunakan tab pun udah tahu cara mencari, cara searching konten udah tahu. Nah, itu salah satu cabaran dari sisi interface dan user experience. Dan kemudian lagi, disebabkan target utama dia adalah kanak-kanak, tapi dari sisi pembayar ya, orang yang membayar langganan itu adalah ibu bapak dia. Nah, itu cabaran. Jadi, cabaran dia adalah
pengguna kanak-kanak, tapi yang bayar ibu bapa. So, kita kena meyakinkan ibu bapa ni kenapa dia kena melanggan Studio Plus. Itu cabaran dia. Dia lain dengan macam orang dewasa melanggan Netflix ataupun melanggan View ataupun IKEA. Dia lain sebab kenapa? Dia membayar untuk diri dia sendiri. Semudah, keputusan itu di tangan dia. Saya suka cerita ni, saya suka platform ni, saya langgan. Sebab untuk diri dia sendiri. Ini untuk anak dia. Dan digital product. So, jadi setengah ibu bapa ni, yang saya nampak termasuk saya punya kajian adalah setengah dia masih berfikir 2-3 kali untuk melakukan pembelian terhadap produk-produk digital untuk anak. Dia lain kalau contoh ada beg sekolah ataupun kasut sekolah, dia lain. Sebab kenapa? Dia boleh dirasa boleh dipegang. Kalau produk digital, setengah ibu bapa dia masih berfikir panjang lah. Nah, itulah kenapa salah satu tugas studio meyakinkan kalau Studio Plus itu adalah tempat yang selamat untuk kanak-kanak dia menonton. Nah, itu nanti ada di slide berikutnya kelebihan dari Studio Plus ya. Oke, itu cabaran di sisi teknikal. Kemudian cabaran di sisi konten adalah macam mana kami kena selalu konsisten membuat konten-konten yang sesuai untuk kanak-kanak Islam. Nah, itu cabaran juga tuh, kena konsisten. Dan kemudian bukan hanya konsisten ya, tapi dari sisi kesahihan value-value Islam yang dibawa itu ada sesuai dengan ajaran yang betul. Sebab kita takut salah, contoh kita bawa kisah Nabi dan kisah sahabat, banyak versi. Nah, dari situ kita kena tapis dan kita juga kena berbincang dengan panel syariah. Dan alhamdulillah Durio ada panel syariah dia sendiri. Jadi dari situ kami yakin video-video yang keluar di Durio Plus ataupun yang berada di Durio Plus itu telah melalui panel syariah dan kita ada semacam lembaga penapisan Durio, kita panggil LPD. Jadi maknanya setelah melalui panel syariah tadi, kita tapis lagi. Tapis ini contoh, ada suatu scene yang kurang bagus, kita potong. Contoh, konten tuh video itu 10 menit. Tapi ada yang tak bagus tuh hanya 5 saat. So kita potong 5 saat. Tapi kalau contoh yang tak bagus tuh adalah keseluruhan ataupun sebagian besar, contoh udah sampai 3 menit, contoh panjangnya. So kita reject terus video tuh. Nah, itu dari sini kita nampak dia punya filtering system. Dan yang membuat penyaringan ini pun adalah kita punya tim Durio sendiri. Yang mana alhamdulillah kita tahu apa value-value Islam yang ada. So dari sini kita nampak, oh ini tak boleh, oh ini boleh. Dan kemudian kalau kita ragu, kita boleh tanya ke panel syariah tadi. Oh ini macam mana nih? Kita bagi screenshot ataupun kita bagi video tersebut, duration sekian sampai sekian. Nah dari sini kita jelaslah, oh ini tak boleh sebab diambil dari hadis palsu, contoh lah. Nah itu dari sini nampak. Alhamdulillah dari sisi konten itu cabaran juga ya. Dan kemudian cabaran lain adalah mencari dan membeli konten yang sesuai. So automatically walaupun Durio Plus ini adalah tontonan yang selamat untuk anak-anak Muslim, tapi konten-konten di dalam tuh bukan semuanya Islamik. Sebab kalau semua Islamik dia lain, dia jadi pengajaran, dia jadi kelas aplikasi Islam, dia lain. Durio Plus dia bukan hanya untuk tontonan khas Islamik, tapi di dalam tuh dia adalah tontonan yang selamat. Itu kami punya inti dari Durio Plus. Konten yang selamat, tempat yang selamat, dan ada value-value Islam di situ. Coba kalau tuan-puan sudah download aplikasi Durio Plus dan buka aplikasi Durio Plus, so boleh nampak di setiap sebelum mulai video utama sebelum dimulai, dia ada suatu kita panggil video pendek yang dimana kita memberikan value-value Islam yang bagus. Contoh, video pendek 15 saat ya. Contoh, bagaimana wudhu yang betul. Bagaimana sholat jangan tergesa-gesa, jangan terlalu cepat. Jangan lupa mengucap terima kasih selepas ditolong oleh kawan. Contoh, dia 15 second ya, lebih kurang 5-15 second. Tapi pesanan, lebih tepat pesanan ya mungkin ya. Pesanan-pesanan tersebut insya Allah mampu tertanam ke kanak-kanak tadi. So dari testimonial ya, alhamdulillah banyak juga
ramai juga yang memberikan testimonial. Dia cerita, ibu bapanya cerita, oh anak saya tiba-tiba apa nih, bagi tahu mak dia, mak jangan sholat cepat-cepat. Mak dia tanya, adik tahu dari mana? Itu video ajar. Nah, contoh. Kemudian anak dia tiba-tiba mengucap assalamualaikum, selalu mengucap assalamualaikum. Itu contoh lah. Oke, itu dari sisi konten tadi ya. Dan kemudian, oke, dari sisi user experience saya sudah jelaskan ya. Dari sisi user experience tadi adalah bagaimana membuat layout yang mudah digunakan pakai oleh segala kalangan umur, terutama untuk anak-anak. Itu dari sisi cabaran lah. Dan kemudian kita ke, nah ini sesuatu bagian yang menarik lah. Apa sebenarnya kelebihan dari Durio Plus? Kan banyak platform lain kan, banyak YouTube, ada TikTok, ada Netflix. So kelebihan Durio Plus adalah, oh ini dia punya gambar ya. Tapi saya biarkan di sini ya. Oke. So kelebihan Durio Plus seperti yang saya sebut tadi, sebab memang kami menyasarkan untuk kanak-kanak Muslim. Dan kemudian seperti nampak di screen lah, ini sengaja saya screenshot, aplikasi video selamat untuk anak-anak. So kenapa dia selamat untuk anak-anak? Sebab contohlah di YouTube. YouTube kan dia algoritmnya terlalu luas ya. Dan orang yang boleh mengupload video satu dunia semua boleh upload tanpa ada filtering. Kan YouTube tak ada filtering, semua boleh upload dan kemudian boleh tayang terus. Oke. So, kalau di Durio Plus seperti yang saya cerita tadi, konten itu adalah kami buat sendiri, Durio original, ataupun kami beli license dengan perjanjian 2 tahun, 3 tahun untuk tayang, dan kemudian untuk video yang kami beli tadi, yang kami sewa tadi, dah melalui tahap penapisan yang seperti saya sebut tadi. Tahap penapisan internal dan melalui panel syariah. So, insya Allah video-video yang keluar itu ada selamat. Dan kemudian disebabkan kanak-kanak tadi berada dalam satu aplikasi yang statik ya, aplikasi Durio Plus, artinya dia bukan bercampur dengan aplikasi yang lain. So insya Allah environment dia selamat. Dia tak keluar dari situlah. Nanti kalau dia menonton, dia tak perlu keluar. Dan kemudian video-video yang terpapar ya di layar, di screen, insya Allah sudah melalui penapisan yang cukup ketat. Dan terkadang, kalaupun kami terlepas, dia bukan terlepas seperti apa ya, tapi menurut pandangan beberapa ibu apa, bagian itu tak sesuai. Contoh, coba kita ada community WhatsApp, ibu apa ini bagi tahu terus, ini ada tajuk sekian, di menit sekian ini ada bagian yang tak sesuai lah, di message ke grup nih, dia bukan ke individual tim dulu, pasti ke grup, so kami ada community group, dan dari situ kami terus lihat, dan kemudian video itu kami turunkan, take down video tersebut, ataupun kami edit video tersebut. Nah itu, jadi artinya dari sisi community pun berjalan. Dia pun boleh bagi tahu, oh ini tak sesuai. Oh saya nak konten ini. Nah itu. Jadi betapa pentingnya talk to user tadi. Sebab community tadi terjadi, ada community tadi, sebabkan niat kita yang ingin berbicara terus, berkomunikasi terus dengan pengguna sebenar. Oke, itu dari sisi kelebihan Durio Plus ya. Dia konten dia Islam, bukan konten dia Islamik. Konten dia adalah sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan ada beberapa konten yang memang spesifik Islamik, mengajar Islamik, seperti mengajar mengaji, sudah mengajar membaca Quran, mengajar Iqra, itu ada, mengajar kisah Nabi ada, dan kemudian kita luaskan ke konten-konten lain yang selamat untuk ditonton sebagai hiburan kanak-kanak ya. Nah kemudian seperti yang saya sebut tadi, ada value-value lain yang dipaparkan di selama perjalanan pengguna ya. Kadang-kadang keluar pop-up yang menyatakan, contoh lah seperti ini, kalau tuan-puan download Durio Plus, baru buka Durio Plus, display screen tuh, mungkin tuan-puan boleh mendengar Assalamualaikum, dia keluar suara tuh dengan animasi sedikit lah. Nah dari situ pun kita sebetulnya mengajarkan kalau memang Durio Plus nih aplikasi yang mengarah ke arah situ, membawa value-value Islamik tadi. Oke. Saya mungkin tak sabar untuk
sesi tanya jawab ya supaya lebih apa nih dua hal komunikasi. Nah ini yang tadi yang saya sebut harta intelek tadi ya. Eh, Intellectual property. Oke, next slide ada apa? Oke, rumusan. Oke, so ada soalan terkadang. Bagaimana cara untuk supaya produk digital ini tak dicetak rompak? Apalagi video kan. Sebab kita banyak kan apa nih pirate peer to peer ada apa tuh nama tak ingat saya. Kita boleh download video, movie di website cetak rompak. Contoh. So, macam mana kita melindungi? Oke, so dari pengalaman Durio, so apa yang kami buat adalah, oke saya balik ke sini. Nah, ini saya kena cerita juga nih. Balik ke slide sebelum. Di gambar paling kanan nih, mungkin boleh nampak ya. Ini sengaja saya pilih, di gambar paling kanan ini adalah contoh IP ya, IP ataupun kartun yang kita buat in-house. Ini contoh dia lah, ada Mina Mila, ada Sira Nabawiyah, Lita Amar, Abibi, ini kita buat semua in-house. Dia kenapa dinamakan sebagai Durio original. Nah, so bagaimana kami melindungi IP ini? Bagaimana kami melindungi karakter tersebut? So, ID dia seperti ini sebenarnya. Ini boleh dibuat juga untuk apa nih content creator yang apa nih yang awam ya, yang bukan berdasarkan syarikat pun boleh dibuat. ID dia adalah sebenarnya kalau kita ada satu karya entah itu animasi ataupun live action, so kita boleh publish terus. Contoh publish YouTube pun oke. Tapi kenapa kita kena publish cepat? Tujuan dia adalah supaya orang tahu, oh kita ada suatu cerita seperti ini, kita ada suatu karakter seperti ini. Dan automatically di belakang itu kan dia ada kredit ya nanti. Dan selagi kita publish tadi, kita daftarkan terus. Daftarkan terus ke apa nih untuk pendaftaran intellectual property lah ada. Saya lupa nama dia, tapi dari macam tadi UKM pun boleh bantu mungkin untuk orang awam yang ingin mendaftarkan dia punya idea, dia punya karakter, dia punya kartun, mungkin UKM boleh membantu. So penting untuk didaftarkan, contoh macam Mina Mila. Lepas kita buat, daftarkan terus. Daftarkan dari sisi logo, karakter, itu yang paling penting lah. Kalau dari sisi cerita tak boleh di copyright kan, sebab kenapa? Sebab cerita beragam kan. Tapi dari sisi karakter dan logo tadi, itu penting. So semua ini, insya Allah kami sudah registerkan, sebab memang kita takut kalau orang lain akan menggunakan konsep yang sama, konsep dari lakaran karakter tersebut. Oke, tapi sebetulnya salah satu cara yang paling menarik adalah kejap. Kebanyakan. Yang paling menarik adalah kita kena membuat satu ekosistem sendiri. So, untuk Durio Plus sebenarnya kami bukan hanya streaming platform untuk konten untuk video, tapi insya Allah kami berusaha untuk membuat suatu ekosistem sendiri yang dimana contoh seperti ini. Di rumah si anak dia nama contoh Ali lah. Ali umur berapa? 6 tahun. Dia menonton Little Amar di Durio Plus. Semuanya dia sudah melanggan Durio Plus. Dan kemudian dia pun contoh nak bermain game. Dia pun bermain game dari Durio. Sebab memang kami sedang mengusahakan dan ada beberapa games yang sudah kami publish di Play Store dan App Store untuk Durio Games. So the idea itu sama macam Durio Plus. So games yang selamat. Idea masih sama. Oke, dan kemudian dah petang, so si Ali tadi bermain keluar rumah menggunakan t-shirt Durio ataupun karakter Durio Little Amar. So nampak tak dia punya ekosistem? Ini sama seperti inilah kalau kita ambil contoh yang puan-puan sudah lihat di pasaran yaitu macam Bobo Boy. Bobo Boy dia ada berbagai macam merchandise kan, ada merchandise untuk baju, t-shirt, ada kasut, ada mainan, ada jam tangan, ada apa tuh? Kad Bobo Boy. Jadi dia masuk ke segala lini yang boleh menguntungkan. Kita panggil merchandise lah, itu. Kita membuat satu ekosistem sendiri. Dan insya Allah dengan ada satu ekosistem seperti ini, brand akan semakin kuat.
brand akan semakin kuat, dan termasuk IP tadi semakin dikenali, dan insya Allah ibu apapun akan semakin sayang dengan produk tersebut, ya. Dan pengguna tadi menjadi benteng kita juga lah. Kenapa dimaksud sebagai benteng pertahanan, ya? Sebab contoh, ada orang berniat jahat, dia tiru karakter Doodle Plus, sebiji dia tiru contoh. Dan kemudian pengguna-pengguna Doodle Plus tadi, yang sayang tadi, dia terus boleh mengecam pihak yang meniru tadi. Nah, itu jadi dia ada pertolongan dari kita punya fans base tadi. Nah, itu kenapa diperlukan ekosistem yang bagus. Dan insya Allah dengan pengguna yang sayang akan brand tersebut, insya Allah dia akan berterusan menggunakan dan sama-sama untuk menjaga brand tersebut. Selain juga dari sisi marketing, ya, ada email marketing, nama dia dari segi virality. Jadi sama-sama menyebarkan kebaikan. Kenapa perlu menggunakan Doodle Plus? Nah, itu diperlukan community ekosistem tadi lah. Oke. Kemudian itu dari segi harta intelek, ya, dan ekosistem. Oke, hasilnya ada habis rumusan. Oke, rumusan nih, kejap. Saya tulis rasanya. Oke, sebenarnya ada 3 aja rumusan yang paling pentingnya yang saya boleh kongsikan. Itu kita dalam membuat satu inovasi produk, ya, kita kena buat validasi terlebih dahulu. Membuat validation terlebih dahulu. Jangan shock sendirilah. Buat takut shock sendiri nanti udah buat penat-penat, tak ada orang beli, tak ada orang pakai. Oke, dan kemudian kita kena setkan media kita untuk global, go global. Sebab banyak terbukti, ya, bahwa produk-produk tempatan tuh boleh pergi global. Dan kenapa penting untuk pergi global? Supaya menyasar market yang lebih luas. Dan walaupun penduduk Malaysia ramai yang boleh beli, contoh, tapi dengan masuk global, automatically lebih terbuka pintu-pintu rezeki yang lain, insya Allah. Dan kemudian kita kena gerak berdasarkan data. Kalau tak berdasarkan data, nanti dia shock sendiri tadilah. Kita banyak menggunakan assumption, ya. Nah, kalau menggunakan assumption, dia takutnya tersalah langkah nanti. Decision yang kita ambil dia salah. Sebab kalau berdasarkan data, kita ada bukti kuat. Contoh, data yang kita pakai, ya, contoh untuk Doodle Plus ini adalah bagaimana kita menentukan features apa yang akan dibuat. Oke, itu satu. Kemudian di aplikasi Doodle Plus kan dia banyak screen, ya. Screen mana yang terbaik? Contoh, apakah desain ini sama-sama tujuan screen ini sama nih untuk melakukan pembayaran, contoh, ataupun melakukan pembelian. Kita buat testing, ya, ada screen A dan screen B. Tujuannya sama, tapi desainnya lain. Kita buat A/B testing. Dari situ kita nampak, oh, pemenang dia adalah screen B. Dengan percentage margin dia cukup jauh. So, dengan sendirinya, kita akan ambil yang mana? Yang B lah, betul lah. Sebab dia menang. Sebab real user. Data itu dari real user, kan. Kenapa kita nak ambil yang A? Maknanya, desain B ini lebih sesuai untuk diguna pakai oleh pengguna tadi. Kemudian dari sisi konten, termasuk konten apa yang akan kita beli, konten apa yang akan kita buat, episode apa yang kita akan buat. Itu semua berdasarkan data. Itu salah satu penting data lah. Oke, sudah habis untuk sesi saya. Jazakallahu khairan. So, kita buat sesi tanya jawab pula lah. Kalau ada soalan ataupun nak lebih detail lagi, boleh. Oke, ini saya stop sharingnya supaya saya boleh nampak yang lain lah. Oke, terima kasih. Ya, boleh. Alhamdulillah, Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Awang atas perkongsian yang sungguh bernas dan membuka mata kita semua. Jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab. Hadirin sekalian boleh saja tulis di chat ataupun boleh raise hand ke, boleh kita buat komunikasi dua hala lah dengan Encik Awang. Sebab ada banyak perkongsian kan yang dah dikongsikan oleh Encik Awang, agak menarik. Didi and Friends juga bersama dengan Omah Hana, Encik Awang. Oke, itu masih zaman digital durian, sebelum Oh. Durio. Dan kemudian ada 2 founder berlainan di durian. Satu Sinan Ismail, satu lagi Encik Hairul. So, memisahkan diri semualah, membuat company sendiri-sendiri.
Untuk Sinan Ismail dia mengambil Omar Hana dan founder satu lagi mengambil Didi and Friend. So Didi Oh. and Friend sekarang bukan di bawah kita Durian lah, dia dah terpisah sekarang. Oh, dijual kepada company lain lah dengan pengasas yang seorang lagi. Dia bukan jual tapi memang diambil terus. Oh, dia ambil Sebab terus. pengasas, sebab dia founder juga, pengasas juga. Oh, faham. Okey, baik. Jadi ada apa-apa soalan ke para hadirin sekalian? Mereka terlalu ralik mendengar cerita seronok kan. Oke. Tak tahu nak cerita nak tanya apa. So kalau kita tengok pun partisipan Alhamdulillah ada 61 orang partisipan, agak memberangsangkan jugalah. Sebenarnya kita memang mensasarkan lebih 100 orang partisipan, tapi disebabkan hari ini ada code map kita minggu ni minggu konvo sebenarnya Encik Awang. So Oke. memang ramailah staff yang tak berkesempatan. Ada juga yang dah email kita nak minta rakaman untuk tengok. Oke, Ha, paham. okey. Kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Oh. Itu ada orang angkat tangan tu, Oh itu ada ni, raise ni hand ni tu. ada raise hand. Ha. Liza Abdul Rahman dari FKAB. Ada soalan? Prof Assalamualaikum. ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh dengar kan? Boleh dengar Boleh, ke Cik jelas. Awang? Okey, terima Jelas. kasih atas perkongsian. Saya nak tanya, masa you all mulakan platform ni kan, memang kena buat kajian pasaran tak? Oke. Ini saya jawab terus, kayak ada soalan lain? Oke. Terima kasih Puan Noliza untuk soalannya. Oke, soalnya cukup menarik. Kajian pasarnya seperti yang saya sebut tadi untuk validation tadi, memang kita kena buat. Bahkan tuh penting sebelum kita membuat MVP tadi. Itu kita membuat kajian sebenarnya apa isu yang terjadi di masyarakat, dan kemudian apa pain point dia. Sebenarnya kita buat diagram nih, kita buat pakai apa dulu ya, pakai Miro nama dia. Diagram ada pain point ya, pain point user. So kita memang udah tahu kita nak menyelesaikan parent sebenarnya. Kita buat pain point parent seperti apa dan user journey dia seperti apa. Dari sini kita nampak yang kita bertanyakan kepada real user, oh dia ada suatu isu yang dimana anak-anak dia sangat suka menonton YouTube dan YouTube keluar iklan macam-macam. Nah, itu salah satu poin dia lah. Dari situ kita nampak, oh kita kena membuat streaming platform sendiri. So jawapan dia yes, betul. Kita membuat suatu kajian terlebih dahulu lah terhadap market yang akan disasar tadi. Menjawab soalan tak Puan Nuriza? Dia menjawab, terima kasih. Berapa modal Modal untuk apa nih? untuk you all mulakan platform ni? Oke, so sebenarnya untuk modal nih dia agak susah dijawab. Tapi sebabkan kami punya tim, so basically macam mana kami untuk bertahan hidup tim nih untuk at least selama 1 tahun ke depan. Dan kemudian dari situ kita nampaklah headcount dia berapa tim member kami darab dengan jumlah gaji yang diperlukan, dari situ baru nampak. Tapi at least diperlukan untuk bertahan selama 1 tahun. Disitulah, dan kemudian dapat funding, alhamdulillah dapat funding yang dari Y Combinator tadi, so masuk lagi duit. Dan kemudian dikarenakan kami sudah diterima di Y Combinator, kami kena buka, dipanggil seed round lah. Seed round ini artinya kami panggil investor lain untuk masuk. Tujuan dia adalah untuk memberikan investment yang lebih besar lagi lah. Itu kalau tak salah saya ada di artikel, jumlah dia tak ingat saya 2.4 million USD kalau tak silap saya dapat funding. Tapi kalau salah nanti boleh cross check balik dengan artikel, saya tak ingat. Lebih kurang dari sisi berapa yang diperlukan mungkin jawabannya seperti itu. Tapi dengan investment tadi, so runway kami dari panjang. Runway ini untuk tahan hidup tadi lah, untuk runway ya berapa lama. So kami boleh bertahan dengan investment tadi, boleh bertahan 3 tahun lebih. Dan kemudian revenue masuk dari subscription lah, masuk seperti itu. Tapi basically yang diperlukan adalah untuk membayar headcount sebenarnya, bukan untuk membayar macam mana untuk services produk tersebut. Sebab produk itu dibuat berdasarkan orang tadi kan. Orang tadi kita bayar gaji,
So itulah bayaran dia lah, modal dia seperti itu. Boleh Okey, baik. menjawab kan tadi? Hmm. Hmm. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, Tuan dan tim ada perancangan plan ke untuk wujudkan platform games seperti ala-ala Roblox ke? Macam sekarang kan kita tengok ramai, memang kita macam dah start ban lah dengan Mm-mm. Roblox tu kan. Yang banyak benda unsur-unsur yang tidak elok. So mungkin apa, ada ke perancangan? Oke. Soalan yang terima kasih, soalan yang sangat bagus. Seperti yang saya sebut tadi, apa salah satu kelebihan grup ekosistem tadi, masa slide ekosistem kan. Kita memang sedang membuat games, tapi games yang akan dibuat ini lebih ke mini games terlebih dahulu. Mini-mini games. Sebab kalau macam Roblox memang sudah suatu platform sendiri ya, games yang besar. Dan apa yang saya belajar ya, yang kami belajar di bisnis nih, perniagaan nih, perniagaan secara global. Oke, saya lupa tadi. Sebenarnya di slide berapa tadi saya kena sebutkan masa masa pertumbuhan Durio tuh. Saya kena sebutkan sepatutnya salah satu referensi kami ya, salah satu referensi kami adalah buku Good to Great dari pengarang dia James Collins lah. Sebab banyak di sini penyelidik kan. So penting, buku ini bagus. Buku ini bagus untuk orang yang akan membuat syarikat baru. Kalaupun ada mahasiswa-mahasiswi ya, yang dia menjadi entrepreneur, ini bagus buku nih. So, dari buku itu kita belajar bagaimana membuat company yang good dan company akan menjadi great. Nah, itu ada beza. Company yang good dan company great ada beza lah. Oke. Satu yang kami belajar adalah kita kena fokus dalam membuat satu produk. Contoh, startup. Durio lah, saya ambil contoh Durio. So, Durio dah berazam untuk membuat subscription-based streaming platform. Nah, dia kena fokus di situ dulu. Sampai engine itu berjalan lancar. Atau istilah dia yang kita pakai ini adalah PMF ya, product market fit. Kita kena mencapai product market fit dulu. Sebab kalau kita tiba-tiba masuk kita nak buat suatu produk lain, nah dia jadi tak fokus nanti. Tapi insya Allah untuk games memang kita akan buat suatu games, tapi jawaban dia mungkin kita akan buat mini-mini games terlebih dahulu untuk target umur 4 sampai 10 tahun. Mini-mini games sih dia games-games yang ringan lah, bukan platform besar. Tapi insya Allah kalau kita udah maju dan ada tim yang lebih besar, ataupun kita kerjasama dengan syarikat lain, insya Allah boleh tercapai untuk buat suatu tandingan untuk games juga lah, platform yang lain. Oke, terima kasih soalannya Najwa. Menarik. Okey, yang seterusnya, apa rahsia Durio Plus dalam membuat lagu yang sangat catchy, terutama lagu-lagu dalam Omah Hana tu? Ustaz Musa. Oke, oke. So kalau balik ke Marhana nih, maknanya ke Digital Durian ya, bukan Durio, Digital Durian. Oh, tu Oke, cerita. Okey. itu Digital Durian. So saya tak boleh apa nih membuat dia jadi satu company sebab nanti saya menyalahi dari segi legality lah, takut saya kena saman pula. Okay. Dia itu zaman Digital Durian lah. So tapi tim yang sama Digital Durian nih yang membuat Omar Hana tuh sebagian besar masuk Durio Plus, masuk Durio. So jadi lagu-lagu yang didengar di Omar Hana ataupun Lita Amar itu orang yang sama. Hmm. So nampaklah pattern lagu itu sama lah. Oke. Apa rahasia dia? Sebenarnya adalah salah satu rahasia dia adalah kita terbiasa ya, tim audio kita terbiasa untuk mendengar apa yang orang lain buat. Termasuk dari apa nih kartun-kartun lain lah. Dari situ kita nampak, oh sebenarnya anak-anak suka melodi yang seperti ini. Hmm. Suka melodi yang seperti itu, seperti ini. Dan bunyi-bunyian yang seperti itu. Dari situ kita nampak mudah untuk kita masuk. Sebab ada juga istilah mungkin di UKM selalu diajarkan ya, di software engineering, don't reinvent the wheels. Don't reinvent the wheels ini artinya, kenapa kita nak menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat baru? Kenapa tak pakai? Kan susah, menjadi sesuatu baru susah. Kita pakai yang sebelum ini, yang terbukti sukses. Walaupun reinvent the wheels ini bagus untuk inovasi baru. Cuman kalau kita nak memudahkan perjalanan, kita boleh pakai apa yang sedia ada, kita ubah sedikit, kita masukkan unsur-unsur yang baru. Seperti itu. Itu salah satu ciri dia lah. Dan kemudian ciri-ciri lain adalah sebab orang yang membuat lagu-lagu tadi memang dia termasuk musician lah. Dia tahu bermain alat musik. So, yang membuat lagu tadi, yang contoh Om Rahana ataupun di Dudio tadi, dia tahu bermain piano, dia tahu bermain gitar. So, dari situ dia boleh menciptakan nada-nada sendiri.
Dia lain kalau orang biasa, contoh macam saya. Saya buat lagu, jadi rusak lagu tuh. Sebab saya tak ada kepakaran di situ. Nah itu contoh dia lah. So, memang salah satu yang saya belajar di buku tadi, good to great tadi adalah kita kena hire the right people for the right bus, the right seat lah. Nah itu salah satu ciri yang kita kekalkan di Durio. Salah satu culture ya. Itu yang kenapa buku itu sangat saya sarankan untuk dibaca lah. Good to great. Ya. Okey. Adakah startup tuan ada kartunis, video creator, animator dan lain secara sendiri dalam syarikat? Atau mungkin ada outsource sikit ke, since your Oke. produk banyak cerita dan kartun serta lagu-lagu Islamik? Ya, betul. Oke. Jadi untuk tim Durio ya, kita ada tim in-house yang menghasilkan Durio original. So, untuk animasi nih ataupun kita live action, kita ada 3 fasa ya. 3 pipeline lah. Dalam pipeline ada 3, yaitu untuk pre, dan kemudian ada untuk production, ada pro. Yang pre ini yang macam script writer, itu pre lah, konsep, kartunis, itu semua di pre, dan kemudian production tadi untuk yang membuat 3D, menghasilkan 3D. Kemudian yang pro tadi, bukan pro, itulah pro lah, itu untuk menghasilkan visual effect, hasil akhir. Oke. So, jawaban dia betul, kami ada in-house sendiri, dan tim itu adalah semua anak Malaysia sendiri, dan ada di office, sekarang udah masuk office semua, sebagian kecil ada kerja dari rumah, baik dari script writer, production, dan pro tadi kita ada. Tapi kita ada tambahan ya, sebab soalan tadi kan, sebab banyak yang kena dihasilkan nih, tak cukup tangan kan, dan memang kita ada outsource juga untuk bagian production tadi. Tujuan dia adalah supaya kita boleh dalam masa yang sama boleh menghasilkan lebih lagi. Ya, faham. Okey, ada apa-apa lagi soalan, tuan-tuan dan puan-puan? Saya rasa mungkin tiada soalan lagi. Jadi sebelum kita menutup tirai bicara inovasi siri 6 2025 ni, saya ingin merekamkan sekali lagi penghargaan dan setinggi-tinggi kepada Encik Awang kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu, pengalaman dan strategi kejayaan Durio Plus sendiri. Semoga perkongsian hari ini menjadi pemangkin kepada warga UKM dan semua hadirin untuk berani mengkomersialkan idea niche tempatan ke persada antarabangsa. Jadi hadirin sekalian, sebagai tanda kenang-kenangan, saya ingin menjemput semua hadirin untuk mengabadikan memori kita ke dalam potret digital. Saya dengan rendah hati memohon tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka kamera anda sebentar sahaja dan memberikan senyuman anda yang paling manis di skrin. Ini saya berikan dalam masa 30 saat untuk kesediaan tuan-puan. Okay, ready eh? Okay. 1, 2, 3. Okay, jap one more eh. Okay, 1, 2, 3. Okay dah. Alright, terima kasih Encik Mungkis. Terima kasih juga kepada semua hadirin sekalian. Kita telah pun berada di penghujung majlis. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain bicara kita bertemu lagi. Jadi bagi pihak Inovasi UKM, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa anda. Jadi untuk warga UKM, sila imbas smart attendance yang akan dipaparkan sebentar lagi untuk urus bakat. Dan mohon juga kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk meluangkan masa seminit dua untuk mengisi borang maklum balas di ruangan chat untuk tujuan penambahbaikan program kami di masa hadapan. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada Encik Awang dan semua hadirin sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, terima kasih untuk semua yang dah hadir, dan insya Allah membawa manfaat membawa ilmu baru lah. Tapi kalau nak tanya-tanya lebih boleh, mungkin kontak saya melalui email, mungkin Puan Najwa boleh share. Tapi saya ada satu soalan sebenarnya untuk inovasi UKM, sebab saya tertarik. Boleh saya tanya tak? Tak masuk lah suara Najwa.
Ataupun saya tanya kemudian? Okey, Saya boleh. tak boleh dengar. Okey, yang tadi Okey. pasal pendaftaran intellectual property, itu di Uh, UKM boleh terima untuk orang awam atau khas untuk warga UKM sahajalah? Oh, kami proses untuk warga UKM lah sebab kita di sini para Okey. pensyarah adalah penyelidik. Jadi mereka dah buat penyelidikan apa-apa dan dia akan protect lah, dia akan melalui inovasi. Buat pendaftaran di My Oh. IPO. Kami akan bantulah pegawai-pegawai Harta Intelek. Oh, paham. So, maknanya inovasi UKM hanya untuk warga UKM sahajalah. Ya betul. Okey, tapi sangat Ya. baguslah ada suatu inovasi sendiri kan di Ya kalangan betul. apa ni, di Jadi Harta Intelek universiti. tu kami akan bantulah untuk mendaftarkan dan kemudian dia akan melalui proses-prosesnya sehinggalah ke pengkomersialan. Okey, Uh, bagus. Sebab kami juga ada startup sendirilah, startup UKM. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Najwa. Okey, terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa saya minta diri dulu kepada semua. Boleh, Najwa? Okey, baik-baik boleh. Terima kasih, Cak Wang. Okey, terima kasih semua juga. Assalamualaikum. Salam.